Selamat pagi. Pagi masuk. Ya, selamat duduk. Semua sehat? Sehat. Ya. Terima kasih kalian sudah hadir pagi hari ini. Kita akan memulaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, silakan salah seorang untuk memimpin kita menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik sekaligus memimpin dalam doa. Ini Bapa Engkau Sungguh Baik. Sudah tidak. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah pelajaran yang akan kami terima pada hari ini. Ya Tuhan, berkati pula ibu guru yang akan memberikan pelajaran kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Ada yang tidak hadir? Ada. Alasannya? Alfa sakit? Alfa. Ya. Kita akan memulaikan pembelajaran kita pagi hari ini. Ya. Kita belajar tentang materi memilih untuk tidak berputus asa. Ya, materi pelajaran kita hari ini yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Nah, sebelum kita lanjut pada materi pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai melalui materi pembelajaran kita tentang memilih untuk tidak berputus asa. Nah, melalui pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran kontekstual, siswa dituntut untuk dapat mengembangkan pemahamannya tentang sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari, karena diperhadapkan dengan situasi nyata dan dapat meneladani Yesus dalam mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai dengan menunjukkan sikap sabar, setia dan bertanggung jawab, serta mampu mengendalikan diri dalam bertindak, bahkan berkata dan bertindak. Ya, jadi melalui pembelajaran ini ada tujuan yang hendak kita capai, yaitu yang telah Ibu Guru sampaikan atau bacakan pagi hari ini. Nah, baik, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita pagi hari ini, ada lagu tadi yang kita nyanyikan, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ya, kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Nah, kita juga akan membacakan firman Tuhan, ya. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Dan firman Tuhan ini akan kita baca secara bergilir, didahului dari ibu guru, ya. Baru digilir satu orang satu ayat. Baik, ibu guru mulai Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hendaklah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam gandum, namun juga dimakan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan selasa saja pada jalan kehidupannya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga baku di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Karena aku berkata dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Dan jika demikian Allah mendengarnya untuk di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidak kali akan berguna untuk menjadi kami, hai orang yang tidak percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu bisa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapa menunjukkan tahu bahwa kami memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari yang akan besok, karena hari besok memiliki semua yang dibutuhkan dari kehidupan kita. Ya, baik. Kita telah membaca bersama-sama dari firman Tuhan Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-34, ya. Nah, sekarang ibu guru akan membagi dalam 4 kelompok, ya. Akan membagi dalam 4 kelompok. Brenda, Selin, dan Billy kelompok 1, ya. Daniel, Echa, dan Yanti kelompok 2. Adel, Ida, dan Kristio kelompok 3, dan kelompok terakhir Nova, Adnan, dan Alia. Jadi sekarang ibu guru akan membagikan kertas. Ibu guru akan menyuruh kalian berdiskusi, ya. Ini kalian akan berdiskusi, tapi sebelumnya ibu guru bagi kertas dulu, ya. Ya, yang akan kalian diskusikan yaitu yang pertama, lagu yang tadi kita nyanyikan tadi, ya, dituliskan pesan apa yang disampaikan melalui lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, dikaitkan dengan materi pelajaran kita hari ini, ya. Yang kedua, bacaan dalam Matius pasal 6 ayat 25
25 sampai ayat yang ke-34, silakan kalian tuliskan pesan-pesan yang ada. Setelah itu kalian maju dan menempelkannya di papan tulis, ya. Silakan akan ditempelkan di papan tulis dan dipresentasikan kepada teman-temannya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, ya, nanti disebutkan sapaan, ya. Mengenalkan kamu kelompok ini selama ini. Sudah, Pak? Sudah? Kalau sudah, kita mulai dari kelompok 1. Ya. Di bawah tempel di situ, silahkan maju kelompok 1. Ini dirobek saja. Robek. Boleh satu-satu. Boleh. Kasih saja ini. Boleh. Ayo. Tidak usah membelakangi. Menyampingkah? Ada ke kamera. Nah, boleh. Ayo semua tenang. Kita akan mendengarkan kelompok 1 presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pesan dari Bapak Presiden kalau kita Bapak Presiden baik, tidak ada yang perlu khawatir, Tuhan sungguh baik pada kehidupan kita, dan Tuhan dalam menyediakan semuanya itu yaitu segala. Diulangi dengan suara yang keras, yang teman lain kurang dengar, ya. Pesan dari Bapak Presiden baik, bahwa tidak ada yang perlu khawatir, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, dan Tuhan telah menyediakan semuanya itu yaitu segala kehidupan. Kelompok 1 sudah menyampaikan jawaban mereka tentang pesan dari lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bilang kita tidak usah khawatir, tidak usah takut karena Bapa selalu baik dengan kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Itu jawaban mereka nomor 1. Nomor 2. Pesan dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai 34 bahwa kita tidak perlu khawatir akan apa yang hendak kita makan, minum, dan pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Nah, sekarang mereka telah mempresentasikan ya hasil diskusi mereka dari kelompok 1 ya. Jadi sekarang mungkin ada dari antara kelompok yang ada ini 2, 3 dan 4 yang ingin bertanya karena mungkin belum paham atau apa yang ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kelompok 1 tentang hasil diskusi mereka hari ini. Ada yang mau bertanya? Nah, tidak ada yang bertanya, berarti kita mau mendengarkan kesimpulan dari kelompok 1 hari ini tentang materi kita hari ini. Silakan, siapa yang mau sampaikan atau nanti teman lain berikan kesimpulan lain menambahkan ya. Kesimpulan dari materi hari ini bahwa kita tidak perlu khawatir akan apapun karena Tuhan telah menyediakan semuanya. Kesimpulan dari kelompok 1 bahwa kita tidak perlu khawatir akan hidup ini karena Tuhan telah menyediakan semuanya. Itu menurut kelompok 1. Apakah kalian setuju dan menerima hasil dari diskusi kelompok 1 hari ini? Setuju dan diterima? Sudah paham? Ya, silahkan kita beri aplaus. Silahkan kelompok 1 duduk, bawa hasil diskusinya dan ditempelkan di dinding. Silahkan ditempel di dinding yang kosong. Ya, baik. Ya, yang kedua, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Dirobek dari ujung atas. Ya, silakan semua tenang, kita akan mendengarkan lagi kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pesan yang ada dalam lagu Bapa Engkau Sungguh Baik adalah bukti bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam segala hal. Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir akan hari besok karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya, sudah dengarkan toh? Jawaban kelompok 2. Jawaban soal nomor 1. Silakan nomor 2 disampaikan. Pesan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 adalah Tuhan Yesus memberikan 3 poin dalam pesan itu adalah yang pertama, janganlah khawatir akan tubuh apa yang hendak engkau makan dan minum dan apa yang hendak engkau pakai. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, janganlah khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesibukannya sendiri. Ya, sudah dengarkan juga jawaban nomor 2 dari kelompok 2? Sudah?
ingin bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas atau sudah jelas? Sudah? Semua sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Sudah? Ya, silakan. Kalau dibilang sudah jelas, tidak ada yang bertanya, silakan kelompok 2 berikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulan dalam materi memilih untuk tidak berputus asa. Dalam sehari-hari kita pasti pernah merasakan putus asa atau kegagalan dalam melakukan sesuatu. Tapi kita tidak tahu kalau besok Tuhan sudah menyediakannya untuk kita. Kita tidak tahu hal apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Terima kasih. Ya, mungkin anggota kelompoknya ada yang mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Tidak? Sudah jelas? Ya. Bagaimana? Bisa diterima jawaban dari kelompok 2? Bisa. Kamu sudah paham apa yang disampaikan? Ya. Silakan kelompok 2 bawa kertasnya, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Di dinding. Ya. Sekarang kita lanjut pada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pesan yang terkandung dalam lagu Bapa Bersesuai adalah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kasih yang melimpah untuk hidup kita. Yang kasihnya yang tidak pernah berkesudahan untuk kita, dan Tuhan selalu menolong kita dalam kesusahan, dan kita harus selalu bersyukur atas hidup yang sudah diberikan. Ya. Kamu dengarkan jawaban kelompok 1 tidak? Kelompok 3 atau tidak? Dengar? Dengar atau tidak? Sudah dengar? Bahwa coba diulangi. Soalnya orang ragu-ragu jawab. Bahwa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kasih yang melimpah untuk hidup kita, berkatnya tidak pernah berkesudahan untuk hidup kita, dan Tuhan selalu menolong kita dalam kesusahan, dan kita harus selalu bersyukur atas hidup yang telah diberikan. Tuhan Yesus menolong kita, kasihnya tak berkesudahan. Tadi dikatakan seperti itu ya. Jawaban nomor 1. Silakan jawaban nomor 2. Kisah yang terkandung dalam Matius 6 ayat 25 sampai 24, yaitu yang pertama, jangan khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Sudah dengar jawaban dari kelompok 3? Ada yang mau ingin bertanya dari jawaban mereka? Tidak ada? Silakan berikan kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini yaitu bahwa kita tidak perlu untuk berputus asa, karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan selalu menolong kita, dan kita tidak perlu khawatir untuk hari yang akan datang, karena hari yang akan datang mempunyai kesusahannya sendiri, dan Tuhan sudah merencanakannya semua untuk kita yang terbaik. Baik, mungkin ada yang mau tambahkan? Ada Kristio atau Ida? Selalu berdoa dan selalu percaya kepada Tuhan, ya, bahwa kehidupan kita ini
milik Tuhan, toh? Kita tidak boleh khawatir. Silakan duduk, kita berdoa. Sekarang tempelkan. Ya. Kita lanjut pada kelompok yang terakhir. Ayo, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pesan dari Bapak yang sungguh baik, yaitu kita tidak boleh putus asa karena berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Biarpun banyak cobaan, kita tidak boleh putus asa karena setiap cobaan pasti ada dalam peluang yang diberikan Tuhan. Mantap. Ya, yang lain. Ada 3 pesan yang Tuhan Yesus katakan. Pertama, janganlah khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian sebagai hal yang penting. Kedua, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Ketiga, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesalahannya sendiri. Ya, kamu sudah dengar kan? Ya, sekarang silakan diberikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak boleh mengkhawatirkan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam hidup ini. Karena Tuhan Yesus berjanji Dia akan selalu menyertai kita yang percaya kepadanya. Ya, baik. Kita beri tepuk tangan. Silakan. Ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berdiskusi hari ini. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Baik. Dalam kehidupan kita ada banyak masalah yang biasa manusia hadapi, ya. Baik, masalah apa saja yang biasa dihadapi manusia yang mengakibatkan manusia menjadi putus asa? Gagal panen, ekonomi keluarga, gagal dalam usaha, ya. Sekarang ada gambar. Gambar apa ini? Petani yang mengalami gagal panen. Petani yang mengalami gagal panen. Kalau gambar ini, gambar apa ini? Padi, hasil pekerjaan petani di sawah. Nah, dari dua gambar ini, ya, yang tadi Guru tunjukkan, apa yang dilakukan oleh seorang petani supaya tidak gagal panen, dan apa yang dilakukan oleh seorang petani supaya berhasil? Siapa yang bisa kemukakan? Supaya apa? Supaya tidak gagal panen, apa yang harus dilakukan? Pupuk,
dilakukan untuk tidak mengalami gagal panen, yaitu disemprot, dipupuk, dibersihkan. Nah, itu hal yang dilakukan oleh petani. Tetapi bagaimana dengan petani yang mengalami putus asa? Kira-kira apa yang salah pada petani itu sehingga mengalami gagal panen? Apa? Cuaca kurang mendukung, mungkin musim panas ya. Apalagi? Apalagi? Tidak dipupuk, tidak disemprot, tidak dibersihkan rumputnya. Itu hal-hal yang terkadang tidak dilakukan oleh seorang petani sehingga mengalami yang namanya gagal panen. Nah, ada gambar lagi yang berkaitan dengan putus asa. Biasa orang kalau putus asa itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Bunuh diri. Dengan cara gantung diri. Ini dengan cara minum obat sudah kelebihan dosis, akhirnya mengakibatkan kematian. Nah, apakah hal-hal yang dilakukan orang-orang ini berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Hal-hal yang dilakukan ini tidak berkenan kepada Tuhan karena mereka mengakhiri hidup yang bukan miliknya, ya. Milik mereka itu milik Tuhan, bukan milik mereka sendiri. Sebenarnya hak kematian ini bukan hak kita, tetapi haknya Tuhan. Nah, untuk itu, dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini mengajarkan untuk tidak khawatir akan hidup kita, akan makanan, minuman, dan pakaian, akan hari esok, dan juga kita diajarkan untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semua apa yang kita butuhkan pasti akan disediakan oleh Tuhan, ya. Jadi jangan dengan cara gagal usaha, gagal panen, ekonomi keluarga susah, lantas kita mengakhiri hidup kita dengan hal-hal yang tadi sudah disebutkan melalui gambar, ya. Jadi kiranya melalui pelajaran kita pada pagi hari ini tentang memilih untuk tidak berputus asa ini dapat kita terima, kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Bahwa burung di udara pun disediakan makanannya oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita tidak usah khawatir, tidak putus asa dalam menghadapi hidup ini, karena semuanya telah disediakan oleh Tuhan asal kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, ya. Nah, sekarang yang menjadi tugasnya ibu guru adalah bahwa kalian akan membuat satu doa syukur, ya, membuat satu doa syukur yang akan kalian buat di kertas berwarna, ya, dan akan ditempelkan di dalam kelas ini, ya. Kertas berwarna seperti yang tadi, untuk hasilnya nanti ditempelkan di kelas menjadi bahan portofolio kita, ya. Itu menjadi tugas untuk minggu depan. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sekian. Kita akan menyanyi dan berdoa. Silakan salah seorang memimpin kita menyanyi dan berdoa.